Baik teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Saluku Tunggal, channel yang akan membagikan tentang beberapa pengertian tentang adat, tata cara, dan budaya Jawa. Untuk kali ini, dalam pertemuan kali ini, saya sebelumnya mengucapkan kepada teman-teman semua, salam budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Untuk kali ini saya akan nyoba untuk berbagi, yaitu tentang meditasi, yaitu meditasi yang biasa kita lakukan bersama, atau biasa keseharian kita melakukan sebuah proses spiritual, yaitu yang dikenal dengan meditasi. Untuk kali ini berbeda teman-teman. Jadi meditasi kali ini saya akan membagikan meditasi sesuai dengan pakem yang biasa orang Jawa lakukan pada saat waktu semedi atau sembahyang. Jadi teman-teman bisa kita lakukan bersama nanti, sambil kita bersama-sama duduk di rumah atau di tempat yang memang Anda rasa nyaman. Yang pertama yaitu meditasi adalah sebuah kesadaran. Jadi apakah meditasi itu menghilangkan kesadaran? Itu bukan. Jadi meditasi adalah sebuah kesadaran penuh yang sebagaimana kita lakukan hanya untuk menenangkan jiwa, menenangkan batin, serta menenangkan pikiran. Untuk season kali ini meditasinya yang saya sampaikan tadi yaitu sangat berbeda, karena meditasi kali ini itu meditasi dengan pakem yang biasa orang Jawa lakukan sewaktu melaksanakan sembahyang atau semedi. Oke, langsung saja teman-teman. Teman-teman bisa mengikuti di rumah atau di tempat yang Anda inginkan sambil kita berbarengan dengan bersamaan video kali ini. Untuk yang pertama, dalam meditasi orang Jawa lakukan sebagai dasar yaitu hening. Hening adalah mencapai suatu titik sadar bahwa kita sowan terhadap Gusti yang Maha Kuasa atau Gusti yang Maha Esa pada bahasa umumnya. Jadi meditasi yang kali ini adalah meditasi yang biasanya itu dilakukan sesuai dengan pakem atau patrap orang Jawa lakukan ketika waktu semedi. Untuk pertama kalinya mari kita langsung saja. Pada saat Anda menginginkan sebuah proses meditasi atau semedi, silakan Anda mengambil posisi duduk yang senyamannya. Dan pertanyaannya, apakah bisa dilakukan dengan duduk di sofa atau berbaring? Silahkan, tapi saya menyarankan lebih baiknya Anda duduk bersila, yang seperti kita lakukan saat ini. Jadi gunakanlah alangkah lebih baiknya dalam posisi duduk seperti ini. Yang pertama, teman-teman bisa mengambil posisi duduk senyamannya, rileks dan tidak usah tegang. Kemudian teman-teman langkah keduanya, setelah mengambil posisi duduk dengan nyaman, silakan melakukan kaki. Jadi kaki yang kanan itu ditumpukan kepada kaki yang kiri seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah sering dikatakan oleh pakem orang Jawa, sering dituliskan atau literasikan orang Jawa, ini namanya Saluku Tunggal. Jadi kaki dilipat, kemudian yang kanan ditumpukan ke atas. Bahasa umumnya itu setengah teratai, boleh dikatakan begitu. Tapi ini pakem orang Jawa biasanya kakinya dalam posisi seperti ini teman-teman. Jadi kaki kanan ditumpukan ke kaki yang kiri, dan ini menurut pakem orang Jawa namanya Saluku Tunggal.
Itu ya, itu yang kedua. Kemudian setelah duduk dengan nyaman, mengambil posisi kaki saluku tunggal. Kemudian langkah ketiga, kita ambil posisi tangan, kedua tangan ini kita masukkan ke dalam lipatan tangan yang kiri, yang kanan dilipat masuk ke tangan yang kiri, kemudian tangan yang kiri dilipat keluar ke kanan tangan yang kanan. Jadi posisinya kaki yang kanan ini terbuka, tapi tangan yang kanan ini masuk tertutup, kemudian kaki yang kiri itu tertutup, kemudian tangan yang kiri itu keluar membuka seperti ini teman-teman. Lah ini biasanya orang Jawa mengatakan bahwa posisi seperti ini adalah posisi sidakep saluku tunggal. Itu teman-teman. Jadi yang ketiga, silahkan mengambil posisi dilipat seperti ini. Jadi tangan yang kanan masuk ke lipatan tangan yang kiri, kemudian yang tangan yang kiri keluar ke lipatan tangan kanan. Jadi ini namanya sidakep atau sendakep saluku tunggal. Nah, inilah posisi meditasi dengan gaya sindakep saluku tunggal yang disebut oleh pakem orang Jawa ketika melakukan proses sembahyang atau semedi. Jadi untuk meditasi kali ini sederhana saja, kita memakai patrap atau pakem orang Jawa dengan posisi yang saya lakukan ini. Jadi teman-teman bisa menirunya di tempat kalian masing-masing. Terus sebelum kita melakukan aktivitas meditasi, teman-teman, ini yang langkah keempat itu saya kalau boleh menambahkan, kalau boleh ya, teman-teman biasanya kalau di rumah punya yang namanya stiker, apalah, boleh menggunakan stiker atau boleh menggunakan Hansaplast gitu ya, digunting secukupnya dengan model seperti ini, bulat juga boleh. Lah itu apa gunanya? Yaitu untuk membantu kita supaya fokus terhadap satu titik. Nah, setelah Anda sudah menyiapkan ini, kemudian teman-teman silahkan stiker ini kita tempelkan atau kita tancapkan di bagian ini teman-teman. Jadi ada dua kelopak mata ini, kemudian kita ambil di bagian tengah seperti ini. Nah, seperti saya contohkan ini, jadi ini sebagai alat bantu saja teman-teman, alat bantu supaya kita fokus terhadap satu titik. Nah, seperti ini. Jadi saya ulang ya, teman-teman bisa mengambil posisi kaki saluku tunggal, kemudian tangannya bisa dilipat seperti saya. Jadi ini sendakep saluku tunggal. Nah, kemudian dibantu dengan media, yaitu bisa saja stiker yang kita pakai atau bisa saja Hansaplast atau apapun lah, atau isolasi juga boleh. Apa gunanya teman-teman? Ini gunanya adalah untuk melatih kita fokus pada satu titik ini. Nah, kalau kita tempelkan sesuatu pasti ada rasanya di sini. Jadi ada rasa yang menempel pada kalau orang Jawa bilang, maaf ya sebelum kita ke istilah orang Jawa, di India itu kenapa para putra dan putrinya itu diberikan tanda di sini. Terus kemudian di mana itu, Nepal, di Myanmar juga ketika proses berspiritual itu dia memakai tanda di sini. Bahkan di Madura itu pun juga dikenal dengan tanda yang di dahi, di jidat ini. Kalau di di Madura itu biasanya ada tanda di jidatnya ini. Dan sama juga di Bali pun juga ada tanda beras di bagian ini. Nah, pertanyaannya kemudian,
ada apa di titik itu. Maka kan kita harus mencari kebenarannya, sebenarnya ada makna penting apa di bagian titik ini. Nah, sekarang saya akan lanjut membagikan bahwa di istilah Jawa ini namanya mandeng pucuk ing grono. Jadi kita memandang pucuk ing grono. Jadi supaya fokus di sini, fokus pada titik pada pucuk ing grono. Jadi pucuk ing grono itu bukan di depan ujung hidung ini bongkotnya namanya. Tapi yang sebenarnya pucuk ing grono itu ya di sini, di bagian tengah. Biasanya tokoh Krishna pun juga ada tanda ini. Kemudian teman-teman yang di Bali pun juga ada tanda beras di sini. Kemudian orang India pun juga ada tanda di sini. Terus kemudian orang Nepal, Buddha pun juga ada tanda di sini. Semua tokoh-tokoh spiritual itu memiliki sebuah tanda yang di sini. Maka pertanyaannya, setelah kita tahu dan kita gali, ternyata ini di istilah Jawa sudah ada, namanya mandeng pucuk ing grono. Jadi kalau dijadikan satu kesatuan menjadi sebuah kata yang memiliki filosofi yang sangat tinggi sekali, yaitu sidakep, tangannya sidakep, kemudian kakinya saluku tunggal, kemudian mandeng pucuk ing grono. Jadi kalau dalam satu kata kesatuan bagi orang Jawa itu namanya sendakep saluku tunggal, mandeng pucuk ing grono. Oke, tiga cara ini, tiga metode ini bisa kita lakukan di tempat kita masing-masing, di tempat kita dalam keadaan posisi nyaman. Kemudian kita akan bermulai untuk meditasi, teman-teman. Jadi tangan posisi sendakep, kaki posisi saluku tunggal, kemudian kita memakai media alat bantu, bisa pakai stiker. Nanti kita pada saat meditasi kita akan fokus pada titik itu, teman-teman. Itu ya. Oke, kita akan mulai meditasinya. Baik, sudah siap teman-teman. Silahkan mengambil posisi nyaman, posisi duduk dengan santai, kemudian lakukan metode sidakep saluku tunggal yang saya sampaikan tadi. Jadi tangan dilipat, yang kanan masuk ke dalam, tangan yang kiri keluar, kemudian kaki kanan ditumbukkan ke kaki kiri. Kemudian jangan lupa pasang media atau alat bantu, yaitu bisa stiker. Nanti pada saat meditasi kita akan fokus pada titik ini. Jadi mandeng pucuk ing grono, kata orang Jawa begitu, teman-teman. Jadi sidakep saluku tunggal, mandeng pucuk ing grono. Kemudian teman-teman silahkan nanti bisa ikuti pada fokus titik itu, kemudian rasakan dan masuk ke dalam, dan kemudian rasakan vibrasinya dan ikuti terus, dan kemudian yang berikutnya bisa menggunakan wewangian atau media alat bantu dupa supaya kita belajar fokusnya tidak kemana-mana. Kemudian kita akan fokus pada titik yang sudah kita tandai ini. Kita akan mulai, teman-teman, proses meditasinya. Kita rasakan pada titik itu ya, jangan lupa. Kemudian lakukan terus dan masuk ke dalam, kemudian rasakan pada titik itu, jangan rasakan pada yang lainnya, fokus pada titik itu, kemudian lakukan terus, masuk ke dalam terus pada titik itu, kemudian rasakan vibrasinya. Baik, kita akan mulai. Bisa kita akan sama-sama melakukan meditasi sesuai dengan pakem atau patrap orang Jawa yang biasa melakukan proses medi. Baik, kita akan mulai, teman-teman.
Fokus pada titik itu, kemudian rasakan pada titik itu. Jangan lupa posisi tulang belakang harus tegak lurus agar supaya nafas tidak berat atau tersendat-sendat. Fokus pada titik itu. Kemudian ikuti nafas Anda, kemudian nafas Anda yang Anda hirup, kemudian fokuskan pada titik itu. Nafas yang akan kita tarik fokuskan pada titik itu, kemudian hembuskan. Terus lakukan fokus pada titik itu, rasakan vibrasinya, ikuti terus pada titik itu teman-teman. Sesekali nafas Anda akan terhenti, kemudian lakukan dan tetap fokus pada titik itu, tetap fokuskan nafas pada titik itu, kemudian sekuatnya hembuskan. Baik, begitu terus, lakukan semampu Anda, lakukan sekuat Anda. Itulah tadi teman-teman yang bisa kami bagikan. Jadi metode Sidakep Saluku Tunggal Mandeng Pucuk ing Krono. Fokuskan pada titik itu, kemudian rasakan vibrasinya. Terima kasih. Jika ada perkembangan menarik bisa dibagikan di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kata saya baik sengaja maupun tidak saya ucapkan pada teman-teman. Mohon maaf, terima kasih yang menonton video ini. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.